Pernah nggak sih kepikiran kalau ternyata dunia di sekitar kita ini hidup? Bukan hidup dalam arti biologis ya, tapi sadar. Ini adalah sebuah ide yang luar biasa. Bahkan mungkin kedengarannya sedikit mistis. Tapi yuk kita coba telusuri bareng-bareng. Mungkin kedengarannya agak aneh ya, masa sih batu bisa takut? Tapi pertanyaan inilah yang jadi pintu masuk kita buat ngebahas sebuah gagasan yang lebih dalam lagi. Bahwa ada semacam kesadaran di alam ini yang jauh melampaui apa yang bisa kita lihat atau ukur pakai alat-alat kita. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari gagasannya dulu, terus kita lihat bukti-buktinya dari kitab suci, baru kita pahami apa aja batasannya, gimana perannya sebagai saksi, dan yang paling penting, kenapa sih ini semua penting banget buat kita tahu. Yuk kita langsung lihat aja buktinya. Soalnya, ide tentang alam yang sadar ini bukan cuma sekedar filosofi ngawang-ngawang loh. Ini akarnya langsung dari kitab suci, yang ngasih kita perspektif yang, ya sangat spesifik. Coba deh kita lihat ayat ini. Di sini ada dialog langsung. Ada perintah dari Tuhan kepada langit dan bumi waktu proses penciptaan. Ini bukan cuma metafora tentang proses fisika, tapi benar-benar nunjukin adanya komunikasi, adanya kemampuan untuk menerima sebuah perintah. Dan yang bikin lebih merinding lagi, ada jawabannya. Langit dan bumi merespons, kami datang dengan patuh. Ini nunjukin kalau kesadaran mereka itu landasannya cuma satu, ketaatan total kepada Sang Pencipta. Ternyata nggak cuma soal taat aja, tapi ada dimensi emosinya juga. Ayat ini secara spesifik banget nyebutin batu yang jatuh karena takut kepada Allah. Coba perhatikan, rasa takutnya itu langsung ke atas, langsung ke Tuhan, bukan ke kita manusia atau makhluk lain. Dan ini nggak cuma berlaku buat alam semesta yang gede-gede loh, bahkan bagian dari tubuh kita sendiri, kulit kita misalnya, punya kesadaran serupa. Nanti di hari pengadilan, mereka bakal jadi saksi. Mereka bakal bisa ngomong atas izin Tuhan buat mengungkap semua perbuatan kita. Nah, setelah dengar semua ini, mungkin kita jadi mikir, wah berarti semua benda di sekitar kita ini hidup dong, bisa diajak ngobrol gitu. Tunggu dulu, justru disinilah poin kuncinya. Kesadaran ini tuh nggak bebas, tapi punya aturan main, punya batasan, dan arah yang jelas banget. Tabel perbandingan ini ngejelasin semuanya dengan gamblang. Lihat deh bedanya. Kalau ke arah Tuhan, materi itu patuh, takut, dan selalu memuji. Tapi kalau ke arah kita, manusia, materi itu nggak berdaya, nggak bisa ngasih manfaat atau celaka di luar hukum alam yang udah ditetapin. Dan yang paling penting, dia bukan perantara. Inilah pagar pembatas yang penting banget. Jadi kapan sih kesadaran ini nyala? Ada momen-momen pentingnya. Pertama, pas penciptaan, kayak yang tadi kita bahas. Kedua, nanti di hari pengadilan, pas semua materi jadi saksi. Tapi ada satu lagi bentuk kesadaran yang terus-menerus terjadi setiap saat. Nah, ayat ini benar-benar negasin lagi. Semua hal, tanpa kecuali, itu terus-menerus bertasbih memuji Tuhan. Ini adalah semacam zikirnya alam semesta yang berjalan konstan, setiap detik, walaupun telinga dan indera kita nggak bisa menangkap atau ngerti cara mereka memuji. Oke, karena kesadaran materi ini punya batasan yang jelas, perannya buat kita juga jadi sangat spesifik. Kalau materi nggak bisa diajak interaksi, terus fungsinya apa dong buat kita? Nah, disinilah kita bisa bayangin materi itu sebagai semacam sensor universal yang merekam semua tindakan kita. Prosesnya tuh gini, bayangin ya, pertama kita sebagai manusia melakukan sesuatu, baik atau buruk. Kedua, dunia materi di sekitar kita, tanah yang kita injak, udara yang kita hirup, itu bertindak kayak sensor yang langsung merekam kejadian itu. Dan ketiga, rekaman ini disimpan, tapi bukan buat kita, melainkan sebagai bahan kesaksian di hadapan Tuhan nanti. Jadi, materi itu saksi bisu, bukan teman ngobrol. Kenapa sih penting banget buat ngerti kalau materi itu bukan komunikator? Karena ayat ini jelas banget ngasih tahu kita prinsip dasarnya. Hubungan kita sama Tuhan itu langsung dan dekat. Tuhan itu dekat dan langsung menjawab doa kita. Nggak butuh perantara, nggak perlu titip-titip pesan lewat benda apapun. Jadi atas sih inti dari semua pembahasan ini, kenapa pembedaan antara kesadaran kepada Tuhan dan terhadap manusia ini fundamental banget? Jawabannya ada di pondasi keimanan kita, yaitu menjaga kemurnian tauhid. Konsep yang mau dihindari itu namanya animisme. Ini adalah keyakinan kalau kita bisa ngobrol sama roh pohon, minta tolong sama roh batu, atau bahkan menyembahnya. Nah, pemahaman kalau kesadaran materi itu terbatas hanya kepada Tuhan, itu secara tegas nutup pintu ke arah sana. Jadi, ini nih poin krusialnya. Gede banget larangannya. Kita nggak boleh meminta batu, pohon, gunung, atau benda apapun buat nyampein doa atau pesan kita ke Tuhan. Tindakan kayak gitu dianggap menyimpang dari ibadah yang murni dan langsung.
Bahkan kitab suci udah ngebahas langsung dan ngebantah argumen orang-orang yang pakai perantara. Alasan mereka mungkin kedengarannya bagus. Kami cuma mau lebih dekat aja kok sama Tuhan lewat perantara ini. Tapi Tuhan sendiri menganggap tindakan itu sebagai mengambil pelindung selain Dia. Sebuah perbuatan yang sangat serius, yaitu syirik. Oke, biar makin nempel kita rangkum ya poin-poin utamanya. Pertama, materi itu memang sadar, tapi kesadarannya itu vertikal, cuma buat Tuhan. Kedua, buat kita, materi itu cuma saksi bisu, perekam senyap atas semua perbuatan kita. Dan ketiga, pemahaman ini jadi kayak benteng yang ngejaga kemurnian ibadah kita, biar tetap lurus dan langsung hanya kepada Tuhan, tanpa perantara. Nah, sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Kalau setiap atom di alam semesta ini ternyata terus-menerus bertasbih dan memuju Tuhan, kira-kira gimana ya seharusnya itu mengubah cara kita memandang, menghargai, dan memperlakukan dunia di sekitar kita? Coba direnungkan. Terima kasih sudah menyimak.